Ya, selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan beri kita waktu dan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita ada pada Minggu Advent yang ketiga. Kita bersyukur kalau kita boleh hadir dalam setiap ibadah Advent, karena itulah yang akan memberkati hidup kita dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam ibadah Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini. Perlu penguatan iman, penguatan rohani dalam ibadah yang kita ikuti. Sebab itu saudara-saudara sekalian, selamat datang bagi kita sekalian. Ibadah akan dipimpin oleh Staris PKW, Ibu Lisa bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan yang kudus ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena minggu ini kita memasuki Advent yang ketiga. Sungguh suatu anugerah dari Tuhan bahwa kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Lilin 3 lilin akan dinyalakan, yang pertama oleh Bapak Sarbani, yang kedua oleh Ibu Santoso, dan yang ketiga oleh Cik Licu. Sementara kita menyanyikan pujian, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." Maka saya persilahkan ketiga orang yang sudah saya sebutkan untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin.
kepada Tuhan. Renungkanlah setiap kebaikan dan perbuatan Tuhan. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami. Kami semua ada karena anugerah Tuhan. Kiranya biarlah hati kami terus dijamah oleh Tuhan. Tentu kami melihat bahwa perjalanan hidup kami tidak selalu mudah Bapa. Kalau kami boleh melewatinya semua itulah karena kebaikan Tuhan. Bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih untuk pelayanan-Mu sampai hari ini. Untuk ibadah-ibadah Tuhan. Untuk umat-Mu. Kasih Yesus. Kami mau bersuka untuk Engkau Tuhan. Inilah yang kami renungkan Bapa. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Terima berkat ibadah hari ini, kami merenungkan Tuhan. Dan nilai yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Setiap waktu kebaikan-kebaikan-Mu yang tak berhenti atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk semuanya. Biarlah pujian dan pengagungan kami hanya kepadamu Bapa. Kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami tetap bersuka cita Tuhan. Dan hatiku berkatakan sama-sama bersuka cita. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka hanya karena Tuhan, karena-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan ibadah kesucian pada masa Advent ketiga ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini. Memberkati kami semua umat-Mu, kami yang melayani-Mu diperlengkapi oleh Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami mengagungkan Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 9. Mari bersama menyanyi Allah baik, surga dan dunia memuji Allah baik. Kita nyanyikan berturut-turut ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jiwa-jiwa dari hidup dalam dosa.
kita akan membaca pengakuan iman bala keselamatan. Kita akan bergantian membaca ini ya. Yang pertama saya akan membacakan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Bersama-sama, kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan bahwa kita telah menerima sukacita hari ini dari Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
Kamilah kekuatanmu. Dipilih dari segala bangsa karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat ini adalah persembahan Natal dan kantong kolekta. Silakan petugas persembahan. Ya, sementara kita menyanyi pujian Tanam Waktu Pagi, maka kolekte akan dijalankan. Setelah kolekte, maka persembahan Natal. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Tanam Waktu Pagi. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang. Dalam masa panen kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa
Bapa di dalam surga, kami mengangkat hati kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan sampai hari ini. Semua yang kami alami, semua baik. Dan kami boleh melihat bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami sekalian menjalani sepanjang tahun ini. Kalau kami boleh ada di Advent yang ketiga, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata kasih karunia Tuhan. Maka patutlah kami Tuhan selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan. Apapun itu Bapa, Engkau yang melihat. Biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan, memberkati setiap apa yang sudah diberikan, dipersembahkan dengan penuh sukacita. Dan kembali hamba berdoa Bapa, untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, dalam seluruh usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan akan memberkati. Biarlah mereka terus boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka hidup dalam kekurangan dan kelaparan. Tapi Allah kami sanggup memenuhi seluruh keperluan hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Kemanapun mereka bekerja, berusaha, biarlah Tuhan menyertai mereka. Engkau iringi mereka Tuhan dengan berkat-berkat baru tiap-tiap hari. Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu ke depan mereka boleh melihat bagaimana Allah sumber segala berkat kembali mencurahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan dalam rumah tangga dan pribadi mereka masing-masing. Bapa di sorga, kalau hari ini ada yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lawat mereka. Kau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan baru, sehingga mereka boleh kembali melangkah untuk beribadah pada minggu-minggu yang akan datang, di mana kami akan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, untuk mereka yang harus jauh terpisah dengan kami, Tuhan juga memberkati, baik Dr. Elda yang ada di Labuan Bajo, keluarga Tobias yang ada di Jakarta, juga saudara Dana, dan mungkin ada yang lain yang harus keluar kota karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati mereka hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau pun selalu menjagai mereka kemanapun mereka pergi. Dan kami percaya damai sejahtera Tuhan juga atas kehidupan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk semua program di Korop sini Tuhan juga memberkati. Acara-acara Natal yang kami akan laksanakan Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau selalu hadir, malaikat-Mu berkemah di tempat ini, menjagai kami, sehingga dijauhkan dari segala hal-hal yang merusak dan mengganggu, segala hal yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus kami mohon Tuhan, Kau singkirkan itu Bapa. Dan juga kami bawa Tuhan untuk gereja-gereja yang terbuka dimanapun pada sepanjang bulan Natal ini Tuhan. Biarlah Engkau juga melindungi mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk semua apa yang dilakukan oleh panitia Natal, usaha-usaha untuk mencukupkan segala kebutuhan Natal, di mana kami akan membagi keranjang Natal kepada mereka yang memerlukannya. Biarlah Tuhan juga memberkati. Ada banyak mereka telah memberikan Tuhan. Kami tidak mengenal siapa-siapa mereka, namun doa kami, Engkau berkati setiap pribadi mereka dalam usaha-usaha pekerjaan mereka Bapa, di mana mereka setiap tahun boleh mengingat, memberikan persembahan-persembahan mereka untuk pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian, siapapun mereka Tuhan, biarlah Engkau tolong dalam seluruh persiapan mereka, Engkau urapi Bapa, sehingga setiap acara Natal yang kami akan ikuti, kami boleh menikmati berkat surgawi daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden, wakil, dan semua jajarannya. Dari pusat sampai ke daerah, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati segala apa yang mereka kerjakan Bapa. Dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk warga masyarakat di negara ini,
biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, Tuhan pun tolong mereka. Di mana Tuhan hari-hari ini sedang terjadi hal-hal yang merugikan Tuhan dalam kehidupan baik pribadi dalam rumah tangga mereka. Karena masalah-masalah yang terjadi, mari Tuhan akan tolong Bapa. Engkau pulihkanlah keberadaan setiap mereka Bapa dalam tugas panggilan mereka untuk menjaga negara ini, untuk memerangi kejahatan yang ada di negara ini. Biarlah mereka boleh menjadi teladan dan mereka dipilih oleh Tuhan. Biarlah mereka melakukan tugas panggilan mereka dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan memimpin juga bagi wali kota yang ada. Tuhan tolong bersama semua jajaran dalam tugas-tugas mereka. Dalam seluruh apa yang mereka lakukan untuk mensejahterakan warga masyarakat di kota ini, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami serahkanlah semua yang akan dilakukan Bapa, baik pemimpin di negara ini, pemimpin kami di gereja Balak Selamatan di teritori ini, Tuhan juga akan memberkati. Inilah doa kami Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi kehidupan kami Bapa, sehingga hari ini kami kembali menerima berkat surgawi dari Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu. Inilah doa kami Bapa, mengampuni dosa dan kekurangan kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Di dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita tidak mudah ya saudara sekalian. Kadangkala kita mengalami duka cita dan kadangkala kita juga mengalami sukacita. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia selalu menolong kita. Kita nyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Bahwa walaupun musim selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa Tuhan selalu menolong hidup saudara dan saya. Firman menjadi kekuatan dalam hidup kita, dalam menjadi kehidupan ini saudara-saudara sekalian. Sebab itu penting kita untuk dengar firman Tuhan. Mintalah supaya roh itu menuntun pikiran kita waktu kita dengar firman. Karena hanya rohlah yang bisa memberi kita hikmat untuk memahami dan mengerti firman, sehingga kita boleh mampu menjadi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia akan mengenyangkan hidupmu dengan firman-Nya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Terus yakini lagu itu bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita, memelihara hidup kita, tidak hanya untuk sementara, tapi seumur hidup kita. Dan itulah yang mau Tuhan buat bagi hidup saudara dan saya. Di dalam kita memasuki masa Advent ketiga ini. Sehingga hari ini saudara-saudara sekalian, kita mau bicara tentang sukacita dalam menanti kedatangan Tuhan, gitu ya. Menjadi menarik karena memang Advent pertama, kedua telah kita dengar bersama-sama saudara-saudara sekalian bahwa kedatangan Tuhan itu menjadi sesuatu yang pasti, ya kan? Tinggal masalah waktu kapan Tuhan mau datang, itu urusannya Tuhan. Tetapi bagaimana saudara dan saya mempersiapkan itu, gitu kan? Kita bicara mengucapkan iman kita harus hidup lahir baru, gitu kan? Berapa disampaikan, gitu kan? Kita hidup di dalam pemahaman yang benar tentang Tuhan. Dan hari kita akan bicara tentang sebuah sukacita. Saya mau dasari dari Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 46 hingga 56. Saudara bisa lihat itu. Ini bicara tentang nyanyian pujian Maria, ya. Nyanyian pujian Maria. Dibilang gini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Satu pembacaan lagi saudara-saudara sekalian dalam Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-4 sampai ke-8. Filipi pasal yang ke-4 ayat 4 sampai 8 dibilang gini. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuki minggu Advent ketiga yang saya katakan tadi, saudara-saudara sekalian. Dalam tahun liturgi, maka Advent yang ketiga disebut dengan Minggu Gaudet. Dalam bahasa Latinnya diberikan dalam bahasa Inggris dikatakan tentang bersukacita. Nah, minggu ini saudara-saudaraku dikatakan tentang melambangkan adanya sukacita di tengah-tengah masa pertobatan, gitu ya. Kemarin dulu kita bicara tentang pertobatan dalam Advent yang kedua sore hari, ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku dalam Tuhan, maka pembacaan Alkitab kita pada minggu Advent ketiga ini, maka yang saya baca tadi dalam Lukas pasal pertama 4656 dan juga Filipi 4 sampai 8, maka ini mengajak kita untuk menemukan dan mengenakan kembali, yang saya katakan menemukan dan mengenakan kembali kekasih kita sebagai anak-anak Allah. Apa itu? Yaitu hidup bersukacita dalam Tuhan. Gitu. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya sudah bicara tentang apa itu sukacita. Dalam beberapa minggu kemarin juga saya sudah sampaikan, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang sukacita dalam bahasa Perjanjian Lama disebut dengan samah, yang disebut dengan kebahagiaan atau kegembiraan. Dalam bahasa Perjanjian Barunya disebut dengan kairo atau disebut dengan kegembiraan yang meluap-luap, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dengan rejoice ataupun joy, yang saya katakan minggu lalu saudara-saudaraku, dikatakan tentang sebuah kebahagiaan yang besar. Jadi meruntut dari 3 pemahaman dalam bahasa Ibraninya, Yunaninya dan juga bahasa Inggrisnya, saudara-saudara sekalian. Maka saya dapat menyampaikan waktu kita bicara tentang bersukacita, maka bersukacita itu artinya adalah keadaan hati yang bergembira, yang tidak sekedar bahagia, gitu loh. Keadaan hati yang bergembira, yang tidak sekedar bahagia, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita bicara tentang bersukacita, saudara-saudara sekalian, maka itu juga diartikan tentang keadaan hati yang bergembira, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun juga, gitu loh. Ini bersukacita. Jadi ini yang saya katakan saudara-saudara sekalian, bahwa bersukacita ini selalu berbeda dengan pemahaman kata happy, gitu loh. Kalau happy itu dia selalu senang, dia selalu bergembira pada waktu dia menikmati kesenangan, gitu. Biasanya orang lagi stres lalu dia mabuk-mabukan, dia narkoba dan sebagainya, dia happy, gitu loh. Dia happy, dia sejenak, gitu. Artinya waktu kita bicara happy itu, maka dia bicara tentang kebahagiaan itu, sukacita itu dipengaruhi oleh kondisi, gitu. Waktu dia punya berkat banyak, waktu jobnya berhasil, waktu pekerjaan sukses, dia bahagia, gitu. Nah, ini happy. Tapi waktu itu nggak terjadi, dia mulai bersungut-sungut. Nah, itu kecirinya tuh bangsa Israel tuh. Dia tuh nggak joy, tapi dia happy. Tapi waktu kita bicara tentang bersukacita dalam pemahaman 3 bahasa tadi, maka dia memberikan pemahaman kepada kita bahwa keadaan hati yang bergembira, yang tidak bisa dipengaruhi kondisi apapun juga. Waktu engkau sedang punya masalah, gak punya persoalan, lagi duka cita, lagi sukacita, apapun bentuknya, maka hati itu selalu bergembira, gitu.
mau ada pandemi, ya itu keadaan usaha bangkrut, keadaan usaha miring, usaha kita agak sulit-sulit gitu. Maka itu harus dimenangkan di rejoice atau joy itu. Maka dia bergembira, ya, baik atau tidak baik waktunya. Lalu yang ketiga juga, waktu kita bisa bersukacita, maka itu kegembiraan yang mendalam yang timbul dari sebuah hubungan pribadi dengan Allah. Gitu. Jadi orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Allah dengan baik, maka dia selalu bersukacita, gitu. Maka dia nggak pernah hidup dalam sebuah persungutan gitu. Jadi rejoice atau joy itu atau disebut dengan kairo atau samah itu bicara tentang sebuah kegembiraan yang meluap-luap tentang sebuah hubungan pribadi dengan Allah. Kalau saudara baca dalam Lukas 1, 4, 6, 5, 6 itu saudara-saudara sekalian, saudara melihat Maria dan Elizabeth, mereka bersukacita. Bagaimana bisa Maria bersukacita? Dia sedang hamil, tapi saudara-saudaraku ini nggak jelas nih gitu loh. Nggak jelas nih, artinya nggak jelas adalah bahwa secara biologis manusia bahwa dia melahirkan, dia hamil, saudaraku, bukan dari sebuah hubungan suami istri gitu loh. Tetapi ada sebuah sukacita, pujian Maria gitu loh. Nah ini saya katakan dia bersukacita. Karena apa? Karena dia memiliki kegembiraan yang timbul dari sebuah hubungan pribadi dengan Allah gitu loh. Nah jadi orang-orang percaya, saya katakan pada awal tadi, kenapa ciri khas orang-orang Kristen terus bersukacita? Karena memang orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah dengan baik, maka dia memiliki yang namanya sebuah sukacita. Apapun yang dihadapinya, persoalan apapun yang dialaminya, maka dia selalu punya joy. Ya kan? Dia punya rejoice. Yaitu sukacita yang saya katakan kalau rejoice itu adalah sukacita yang diungkapkan lewat apa? Lewat sebuah tindakan. Orang yang joy itu, maka dia rejoice-nya dia bertepuk tangan. Soalnya tadi sukacita surga itu, orang yang joy itu dia meluapkan dengan rejoice-nya, dengan sebuah tindakan, angkat tangannya, tepuk tangannya, goyang badannya. Ini orang bersukacita. Tapi kalau orang menyanyi dia hanya tenang-tenang saja, orang sudah teriak-teriak, jadi dia masih tenang dan selu-selu. Saya bingung, saya saudara joy atau sedang happy, saya nggak tahu. Nah, dalam Filipi pasal 4 saudara-saudara sekalian yang kita baca tadi, maka saudara melihat di situ bagaimana Paulus dengan begitu keras, ya, begitu bersungguh-sungguh, penuh dengan dorongan cinta kasih, meminta jemaat-jemaat Tuhan di Filipi, dikatakan untuk bersukacita dalam Tuhan. Ayat keempat tadi ya, bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, tidak hanya sampai situ, bahkan ditambahkan dengan satu kalimat lagi, dikatakan sekali lagi, ya kan? Sekali lagi, ya kan? Ku katakan bersukacitalah. Nah, kalau saudara melihat bagian ini kan menjadi menarik. Saudara tidak hanya dia menyampaikan tentang sebuah kata-kata dorongan yang penuh dengan kasih kepada orang di Filipi. Tetapi saudaraku, tapi ada penekanan perintah yang dikatakan oleh Paulus, saudaraku, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dia buat tanda seru, ya kan, bukan tanda tanya, gitu loh. Nah, saya melihat bagian ini kenapa Paulus menyampaikan tentang kata bersukacita itu sampai 2 kali, gitu loh. Kalau kita bilang sama anak kita, hei, berhenti, gitu, jangan main kotor. Tapi kalau sudah kita bilang berhenti sampai 2 kali, itu anak bilang, oh iya, bapak saya udah marah, gitu kan, ya kan? Nah, ini menarik karena apa? Karena Paulus tidak hanya mengatakan pada bagian itu bersukacita dalam Tuhan, kan itu. Tapi dia katakan dengan sebuah perintah yang ketat, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, mengapa sampai dia mengulang 2 kali? Maka saya mengatakan pada kita, saudaraku, pertama karena apa? Karena Paulus melihat penting bahwa sukacita itu akan memberikan kekuatan dalam menghadapi sebuah tantangan kehidupan. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi, gitu loh. Karena kondisi keadaan orang di Filipi, saya mau katakan bukan sebuah kondisi yang mudah mereka hadapi. Tantangan-tantangan sebagai jemaat Tuhan harus menghadapi tentang sebuah pergumulan secara ekonomi, secara kebutuhan kehidupan. Sudah bisa baca dalam ayat-ayat selanjutnya dari bagian firman Tuhan itu, ya kan? Tetapi Paulus katakan dalam situasi apapun, dia katakan senantiasa dalam Tuhan, dan sekali katakan bersukacitalah. Gitu. Karena apa? Karena memang sukacita itu akan memberikan apa? Kekuatan dalam hidup kita dalam menghadapi sebuah tantangan. Nah, yang kedua, kenapa lagi Paulus harus katakan bersukacitalah? Saya katakan bersukacita. Yang kedua, karena apa? Karena sukacita itu dapat meredam kemarahan
dan perselisihan dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara baca dalam ayat yang kedua, saudara-saudara sekalian, maka dalam ayat kedua itu, saudara-saudara sekalian, ada sebuah perdebatan yang terjadi dengan orang percaya pada waktu itu, yaitu siapa? Euodia dan Sintike. Nah, orang dua ini, saudara-saudara sekalian, mereka bertengkar, mereka ribut, dan ini orang-orang percaya. Ini teman-temannya Paulus, ya kan? Teman-temannya Paulus. Dia katakan, kunasihati dan Sintike kunasihati supaya apa? Sehati sepikir dalam Tuhan. Ada bentrokan di antara siapa? Euodia dan Sintike. Bertengkar, ribut, saudara-saudaraku, tidak punya kesatuan kesepikiran, terjadi perselisihan. Sehingga Paulus katakan yang keempat, engkau harus bersuka dalam Tuhan. Sekali katakan bersukacitalah, karena apa? Karena sukacita itulah yang dapat memulihkan sebuah perselisihan. Karena sukacita itulah yang dapat meredam kemarahan dan perselisihan di antara umat-umat Tuhan dalam sebuah peribadahan. Ya kan? Dan ini harus kita lakukan. Kenapa harus ada Advent ketiga dengan sukacita? Di mana kita kan masih merasakan Natal, Advent dan Natal. Karena apa? Minggu ini ada Natal. Karena apa? Karena dalam Natal itu terjadi perselisihan. Ya kan? Saya kan katakan berkali-kali gitu. Dalam Natal itu terjadi perselisihan. Bentrokan, gesekan di antara jemaat-jemaat. Karena apa? Karena Natal. Sehingga Tuhan mau katakan, engkau harus bersuka cita dalam Natal itu. Engkau harus rejoice, engkau harus joy, engkau harus kairu dalam Natal itu. Karena apa? Karena waktu engkau memiliki sukacita dalam Natal itu, maka engkau bisa meredam perselisihan. Engkau akan bisa meredam kemarahan. Engkau akan bisa meredam iri hati. Engkau akan bisa meredam kebencian. Karena apa? Karena sukacita. Sehingga Paulus katakan pada orang di Filipi, sekali lagi katakan, engkau harus bersukacita. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab, maka Alkitab pun mencatat, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam menanti kedatangan Tuhan itu, maka sikap hati bersukacita adalah sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan. Paulus bilang dalam Filipi 4, saudara-saudara sekalian, kepada orang-orang Kristen di Filipi, maka Paulus mengajak mereka untuk bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ayat 5 bilang apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena apa? Tuhan itu sudah dekat. Gitu loh. Tuhan itu sudah dekat, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, maka juga Yesaya itu menubuatkan bahwa masa sukacita ini dikatakan tentang datangnya tahun rahmat Tuhan. Ya kan? Minggu lalu itu ya, saudara itu ya, dengarlah sangkakala gitu ya, tahun Yobel itu. Ya kan? Tahun rahmat Tuhan, tahun yang membebaskan dan akan menumbuhkan kebenaran serta puji-pujian di depan semua orang, seluruh bangsa. Ini dikatakan tentang sebuah sukacita menandakan Tuhan. Yohanes katakan, saudara-saudara sekalian, akulah suara orang yang berseru padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, Yohanes juga menyampaikan dan pembaptis bahwa dalam menanti kedatangan Tuhan itu harus memiliki yang namanya sebuah sukacita. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan pada pagi hari ini? Kalau Pak Jeffrey bilang ini masih kulit-kulitnya, iya Bapak Jeffrey, belum masuk dalam inti. Dia punya depan saja udah 10 menit nih. Gitu. Kalau Steve bilang itu masih depan Pak katanya. Dia koreksi saya kalau khotbah. Masih depannya itu udah 15 menit. Belum poin 1, 2, 3. Kalau 1 poin itu 10 menit, 3 poin 30 menit, tambah tadi yang 15 sampai 5 menit. Baik. Kita renungkan saudara-saudara sekalian. Jangan lihat 45 menitnya, tapi lihat berkat Tuhan yang besar yang saudara bisa terima. Pertanyaan penting mau kita renungkan saudara-saudara hari ini adalah bahwa bagaimana kita bisa tetap harus menjaga sikap hati kita? Bagaimana kita tetap bisa menjaga sikap hidup kita? Bersukacita. Kita tetap harus joy dan rejoice itu di dalam penantian tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, ini mau kita pelajari. Jadi bagaimana sikap hati kita, bagaimana sikap hidup kita supaya kita bersukacita di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara-saudaraku. Yang pertama kita mau belajar, ayat yang ke-6 bilang gini. Ya, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, yang pertama saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita belajar yang pertama.
sikap hati kita, sikap hidup kita dalam menanti kedatangan Tuhan, supaya kita tetap bisa bersuka cita, saudara-saudaraku. Ayat ke-6 mengajar kita yang pertama, kita harus menempatkan iman kita. Kita harus menempatkan kepercayaan kita di atas segala-galanya. Ini yang pertama. Minggu lalu dalam hari kedua pada pagi hari Ibu Bapak bicara tentang iman. Ya kan? Saudara ingat gak itu? Hari pertama tentang apa? Pagi dan sore hari tentang apa? Advent kedua ingat itu. Saudara catat-catat di buku tuh. Saya harap dicatat lalu pulang itu kayak anak sekolah dibaca lagi gitu. Atau ditulis-tulis lalu tutup gak baca-baca lagi. Menempatkan iman atas segala-galanya. Nah, saya mau bilang ini saudara-saudara sekalian. Pada bagian ini, Paulus coba menekankan atau menempatkan iman, kepercayaan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Artinya apa? Sebagai rasul Tuhan, maka saya mau menggambarkan Paulus ini. Paulus juga mengalami suatu kondisi, suatu keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Ayat 12 bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan, dia pernah kekurangan. Ya kan? Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Jadi saudara diberkati itu, kalau saudara baca ayat 12 ini, maka Paulus pun pernah mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Paulus pernah mengalami yang namanya saudara-saudaraku kekurangan. Dia pernah mengalami yang namanya kelaparan, saudara-saudara berkat oleh Tuhan. Iya kan? Pernah mengalami itu. Bahkan pada waktu dia menulis surat ini, saya pernah berkali-kali katakan bahwa pada waktu Paulus menulis surat ini pun, maka Paulus sedang ada dalam penjara bersama dengan Silas. Masuk dalam sebuah penjara di Filipi. Karena apa? Karena pelayannya kepada Tuhan dan dia di penjara. Jadi artinya saudara-saudara kalau melihat bagian ini, bahwa waktu Paulus menuliskan bagian ini, maka Paulus juga sedang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mudah. Kondisi-kondisi yang sulit secara ekonomi, kondisi-kondisi yang sulit dalam sebuah kehidupannya karena dalam penjara Filipi, dia sedang menantikan vonis hakim pada waktu itu untuk dia menghadapi yang namanya hukuman mati. Gitu. Dia dalam kondisi tidak tenang, saudara-saudara sekalian. Tetapi, iya kan? Kalau saudara baca ayat yang ke-6, yang dikatakan tadi, dia katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara bisa bayangkan itu, ya kan? Saudara bisa bayangkan. Saudara bagaimana memikirkan ini dengan logika kita? Dalam satu sisi, ya kan? Paulus ini saya katakan tadi mengalami kondisi yang tidak mudah. Ya saya katakan tadi kelaparan dan sebagainya, bahkan menanti sebuah kematian dan sebuah hukuman. Tetapi saudaraku, dia menuliskan sebuah suratnya kepada orang di Filipi, dia katakan, engkau gak perlu khawatir. Tentang apa? Dia bilang, tentang apapun juga. Apapun juga. Gak perlu kamu khawatir. Iya kan? Gak perlu kamu khawatir. Dan saya mau katakan saudara-saudara sekalian, kita gak bisa berpikir dengan logika keadaan ini. Tapi ini saya mau katakan di mana Paulus menempatkan imannya di atas segala-galanya. Paulus menempatkan imannya di atas masalahnya. Paulus menempatkan imannya di atas ketakutannya dalam menghadapi hukuman kematiannya. Paulus menempatkan imannya di atas kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Sehingga apa saudara-saudara sekalian? Sehingga itu yang membuat dia tetap bisa bersuka cita. Ya kan? Dan ini yang harus kita pahami saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Ya kan? Berapa hari ini kita agak sedikit sulit tidur saudara-saudara. Kita sama Pak SMK ya kan. Kita dapat serangan, nama serangan apa tuh? Serangan laron. Iya kan? Jadi kami tiap hari kena serangan laron saudara sekalian. Dia biasanya 2 kali 1 malam datang. Sejam 7 malam dia datang, tak rambut keluar semua. Jam 1 dia datang lagi. Iya kan? Dia datang lagi jam 1 saudara sekalian. Itu bisa ribuan laronnya. Itu udah kita masuk kamar mandi itu, kita udah gak duduk di lantai lagi, kita jalan di atas laron gitu. Luar biasa itu. Orang jalan di atas lantai, kita di atas jalan di atas laron. Gini, ya kan? Bayangkan kalau sudah lagi tidur, ya kan? Tiba-tiba bunyi gitu.
Laron datang, udah kita buka pintu, matiin lampu, buka lampu luar, hidupin lampu, buka pintu luar, hidupin lampu di sebelah, suruh keluar. Itu kita kalau masuk kamar itu lihat di wastafel tuh laronnya tuh bisa sampai setengah kilo kali. Itu kalau Pak SMK bilang kasih CLC dia buat keripik laron gitu. Peyek laron. Kalau saudara butuh laron sama saya datang ya. Saudara pesan berapa kilo saya siap kasih. Saya nggak tahu dari mana, tapi dia mungkin dari itu apa namanya? Rayap-rayap itu ya. Rayap-rayap itu. Dari kamar itu di kosen-kosen dia kayu-kayu di kamar itu kan udah lapuk-lapuk ya. Kan jam 1 tuh. Lagi nanti tuh laron datang, kita keluar lagi. Laron datang lagi, masuk lagi. Laron datang, kita keluar lagi. Kita kayak main-main sama laron nih. Ya kan, laron datang kita mau keluar. Kita masuk, laron datang gitu. Kita main-main gitu loh. Tapi syukur berkat oleh Tuhan kadang-kadang menjengkelkan. Gitu loh. Emosi juga nih kan. Dia disemprot baik pun nggak mati. Laron ini hebat juga. Dia nggak mati. Tapi dengan lampu dia, kalau mati lampu dia takut. Kayaknya laron ini nggak suka dengan gelap-gelap nih. Dia suka dengan terang gitu. Kadang-kadang capek juga. Lagi nanti capek, ngantuk. Ya dia kita harus bangun karena laron tuh menyerang kita gitu. Nah tapi itu berkat oleh Tuhan kita belajar bahwa untuk melihat segala sesuatu dalam hidup ini. Maka saya mau katakan bahwa menempatkan kepercayaan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya mau katakan kalau kita mau bisa tetap bersuka cita dalam menghadapi persoalan hidup ini. Maka menempatkan iman atas segala-galanya itu menjadi penting dalam hidup kita. Saya nggak tahu saudara sedang menghadapi apa hari ini. Kesulitan apapun yang hadapi, saya mau beri pesan penting kepada kita hari ini bahwa mari dalam Advent yang ketiga ini jangan hilangkan sukacita itu karena persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai namanya rejoice itu menjadi sebuah bagian yang tidak ada dalam diri kita lagi. Karena apa? Karena ketakutan, karena duka cita, karena persoalan, karena tantangan yang kita hadapi sudah berkat oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini di dalam menantikan kedatangan Tuhan supaya hati kita bersuka cita, maka saya mau katakan engkau harus menempatkan kepercayaanmu kepada Tuhan di atas apapun kau sedang hadapi. Ya kan? Dan itu yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan. Sehingga dikatakan saudara-saudara sekalian dalam ayatnya yang ke-6 tadi bahwa orang-orang yang menempatkan imannya di atas segala sesuatu dalam hidupnya, maka dia harus dikatakan hidup dalam doa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan juga dengan ucapan syukur. Saudara nggak bisa menghadapi tantangan hidup ini dengan kekuatan saudara sekalian, nggak bisa. Gak bisa saudara sekalian. Masalah yang dihadapi itu gak mudah. Tapi Paulus bilang bahwa sukacita itu, iman itu bisa kau tempatkan di atas segala-galanya. Imanmu bisa bertumbuh kalau kau hidup dalam doa dan kau selalu hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Nah ini kan gak mudah, ya kan? Dan Paulus lakukan itu, ya kan? Sehingga saya katakan dalam 1 Tesalonika katakan bersyukurlah, ya kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kan Paulus sudah seperti kata itu, mengucap syukur dalam segala hal. Doa Paulus sudah bisa baca juga dalam tulisan Paulus, dalam surat Paulus. Dan ini kekuatan Paulus. Iman bisa bertumbuh, iman bisa menjadi kokoh, iman bisa menjadi kuat. Karena apa? Kalau saudara hidup dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang pertama. Gak mudah bersyukur saudara sekalian, iya kan? Lebih mudah kita untuk apa? Mengeluh, iya kan? Lebih mudah kita bersungut-sungut daripada kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak tahu Natal kita udah sampai di mana, dananya sudah berapa, cukup atau belum cukup. Tapi mau saya katakan, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Saya mau katakan untuk kau bersukacita, doa dan bersyukur. Saya mau katakan, yang tidak cukup akan Tuhan cukupkan. Yang tidak mungkin bisa mungkin. Karena apa? Karena dalam Tuhan, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersukacita, maka dia akan menerima kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Ya kan? Yang pertama, yang kedua saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang ke-7 bilang gini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga sikap hati kita untuk kita bersukacita menanti kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa saudara dan saya harus mengenal, harus mengerti tentang otoritas Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Mengenal dan memahami atau mengerti tentang otoritas Tuhan dalam hidup kita. Otoritas itu artinya kan wewenang. Otoritas itu artinya adalah hak atau kuasa
untuk mewajibkan sebuah kepatuhan. Ini namanya otoritas, gitu loh. Otoritas namanya seperti itu. Nah, waktu kita bicara tentang otoritas Tuhan, maka otoritas Tuhan itu artinya lah Tuhan itu mempunyai hak. Tuhan itu mempunyai kedaulatan dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan. Perhatikan itu. Jadi otoritas Tuhan itu adalah haknya Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kuasa tertinggi Tuhan untuk apa? Menuntut kepatuhan. Dari siapa? Dari saudara dan saya sebagai ciptaannya. Ini otoritas Tuhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada bagian kedua ini, Paulus menekankan tentang otoritas Tuhan itu dengan kata damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera Allah artinya adalah kalau kita bicara tentang damai sejahtera, maka damai sejahtera itu adalah hak atau kedaulatan Tuhan untuk memberikan kepada ciptaannya yang patuh pada perintahnya. Jadi yang saudara pikir damai sejahtera itu bisa dibeli di pasar atau di mall mana? Gak bisa. Damai sejahtera itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau saudara bisa damai sejahtera yang buat dari Tuhan bukan damai sejahtera. Karena apa? Coba lihat Yohanes 14 ayat 27. Bilang apa? Yohanes 14 ayat 27. Bisa dapat itu? Ayat 27. Saya baca saja di sini ya. Yohanes 14:27. Nah, ini dia. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau saudara baca 27 ini, saudara-saudara sekalian, maka dalam bacaan ini saudara-saudaraku ada dua kata yang menarik. Kutinggalkan dan kuberikan. Saudara bisa perhatikan itu. Kutinggalkan dan kuberikan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan dikatakan damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Kalau saudara memahami bagian ini, maka kataku ini kan artinya Tuhan. Waktu saudara membaca bagian ini, waktu dia katakan kutinggalkan bagimu dan kuberikan kepadamu, maka damai sejahtera itu kan otoritas Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi nggak bisa, saudara mau minum apapun, mabuk apapun, mau beli dimanapun, damai sejahtera nggak ada, nggak bisa, nggak saudara dapatkan, ya kan nggak saudara dapatkan. Tapi damai sejahtera itu hanya diberikan oleh Tuhan sebagai otoritas Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang patuh kepada kemauan Tuhan. Jadi ada dua damai sejahtera itu yang dunia berikan. Dia bilang yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia itu. Enggak seperti itu saudara sekalian. Tapi damai sejahtera itu sebuah kemauan Tuhan. Dia tahu memberikan kepada siapa? Yaitu orang-orang yang patuh kepadanya. Jadi pemikiran terjadi saudara-saudara sekalian adalah bahwa orang selalu bicara damai sejahtera itu bicara tentang harta. Orang bisa damai sejahtera kalau dia punya uang banyak, salah. Dia punya kemewahan, salah. Dia punya kesenangan dunia, itu salah. Kenapa? Itu semua terbatas. Saudara punya harta terbatas. Saudara punya uang banyak pun terbatas. Saudara punya apapun terbatas. Tapi saya mau katakan, pada waktu saudara mengenal tentang otoritas Tuhan dalam hidup saudara-saudara sekalian, maka saya mau katakan, saudara akan mengalami damai sejahtera yang bukan dunia berikan, tapi damai sejahtera yang kekal yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Dan ini yang terjadi. Jadi jangan beri sukacita misalnya kepada anakmu karena uang. Oh biarlah dia mau bikin apa aja. Kasih ini biar damai sejahtera. Salah. Kau sedang bawa dia pada jurang. Salah itu. Tapi kenalkan Tuhan kepada keluarga kita, kepada anak kita, suami istri kita, orang-orang yang belum datang untuk beribadah, belum percaya kepada Tuhan. Kenalkan Tuhan. Kenapa? Karena damai sejahtera itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah otoritas Tuhan. Harus kenal otoritas Tuhan. Kalau saudara harus patuh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kau damai sejahtera. Nah, ini yang terjadi saudara berkat oleh Tuhan. Kalau saudara baca Lukas 1, baca 49-52, saudara bisa melihat bagaimana Maria memahami dan mengenali otoritas Tuhan atas kehidupannya. Ya kan? Yang saya katakan tadi, menerima seorang bayi
dalam kandungan dan harus menghadapi sebuah kondisi yang tidak mudah. Saudara tahu Natal itu harus disingkirkan dari berbagai macam hal, dijauhkan dari orang-orang, dari tetangga dan diusir dari kampungnya. Ini nggak gampang. Siapa yang mau diusir dari sebuah kampung? Siapa yang mau dikucilkan dari sebuah perkampungan? Nggak mau. Karena apa? Karena Maria bilang, saya ini hamil bukan karena saya bertubuh. Nggak mudah bagi Maria. Tapi Maria melihat ini otoritas Tuhan yang harus diberikan Tuhan kepada Maria. Dan Maria menerima itu, saudara-saudara sekalian. Saudara baca Lukas 1:48. Ya kan? Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, mari kita belajar. Untuk mengalami sebuah kebaikan Tuhan, saudara belajar. Kesehatan. Dalam apapun yang kita dapat sampai hari ini. Itu adalah otoritas Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, jangan jadi orang yang sombong. Jangan malas ibadah. Jangan malas baca firman. Tapi saudara harus bisa hidup dalam sebuah ketatan dan kerendahan hati. Seperti katakan tadi, Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataan. Yang terakhir saudaraku, biar kita selesaikan khotbah ini. Yang terakhir surah ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Jadi akhirnya, ya kan? Baca sama-sama ya. Bisa ayat 8? Filipi 4:8. 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dekat apa? Pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, kalau kita mau terima sikap hati dalam nanti ketangan Tuhan, maka apa? Saudara harus memiliki yang namanya pola pikir Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ya kan? Pola pikir Kristus. Kenapa? Saya mau katakan seringkali keadaan atau situasi di sekitar kita itu bisa membawa dampak yang besar terhadap pola pikir kita. Dengan kata lain, apa saya katakan? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu dipengaruhi oleh keadaan situasi sekitar kita. Saya bilang sama orang muda itu, 2 orang muda, Askenas misalnya. Dia bilang, iya Pak, saya ini suka gatal-gatal. Kadang makan ini saya gatal, makan ini saya gatal. Saya bilang, itu pikiranmu. Saya bilang, hati yang gembira adalah obat. Waktu engkau berpikir sukacita dalam hatimu, engkau berpikir tidak akan gatal, engkau akan gak gatal. Tapi kalau rasa makan apapun yang enak pun, mau yang gak enak pun, kau bilang aduh dia akan gatal, dia akan gatal. Jadi pikiran ini harus mulai dituntun oleh pola pikir Kristus. Ya kan? Pikiran-pikiran kita menjadi penghadap perkara-perkara yang membuat kita menjadi lupa kepada Tuhan. Persoalan, sakit, penyakit dan sebagainya, saudara-saudaraku, akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita gelisah, kita putus asa dan sebagainya. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa dalam situasi dan keadaan apapun saudara-saudara sekalian, Paulus bilang, berpikirlah secara pola pikir Kristus. Berpikir dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci dan sebagainya. Maka saudara harus menempatkan pikiran-pikiran dalam pikiran saudara. Jangan mikir negatif. Jangan pikir tentang hal-hal aduh gimana ini, aduh mau Natal, aduh bagaimana ini, aduh bagaimana ini. Tapi saya mau katakan, engkau harus hidup dalam sebuah pola pikir Kristus. Tantangan gak pernah berhenti, persoalan gak pernah berhenti, masalah gak pernah habis. Tapi mau saya katakan, waktu engkau memiliki pola pikir Kristus, maka engkau akan melihat bahwa engkau akan menerima kemenangan. Waktu Yusuf dipilih menjadi bapaknya Yesus, sudah berkata oleh Tuhan, dia diam-diam mau tinggalkan tunangannya. Lalu Tuhan bicara kepada mimpinya, dan dia mulai berpikir tentang apa yang Tuhan katakan, dan dia yes kepada panggilan Tuhan untuk dia menjadi bapaknya Yesus. Kenapa? Karena dia memiliki pola pikir Tuhan. Tempatkan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita pun menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Tuhan. Tuhan berkati kita, saudara, berkati oleh Tuhan. Untuk kita harus terus bersuka cita. Saya mau tutup satu ayat dalam khotbah ini. Lukas 10 ayat 20. Kita mau baca bagian ini, saudara-saudara sekalian, sebagai ayat dalam kita menutup bagian firman Tuhan ini. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar. Jangan bersukacita karena uangmu, jangan bersukacita karena jabatanmu, jangan bersukacita karena kau punya harta banyak, jangan bersukacita karena kehebatanmu, karena pekerjaan
yang luar biasa. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pertanyaannya, sudahkah nama kita terdaftar di sorga? Sudah belum? Amin kalau sudah. Renungkan dan pikirkanlah itu. Jangan kalah karena persoalan. Jangan kalah karena pergumulan. Jangan bangga. Bersukacita karena dunia berikan kepada kita. Tapi bersukacitalah karena namamu, nama saya, nama Erwin itu ada terdaftar di sorga. Gimana, setuju? Sudah terdaftar? Terdaftar? Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian yang pertama tadi. Dan kita berdoa saudara-saudara sekalian. Saya mau dalam ketiga ini kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya gak mengerti apa yang saudara sedang hadapi, tapi hari ini saya mau saudara bersukacita kepada Tuhan. Walaupun saudara mungkin susah, punya persoalan, tapi ingatlah bahwa Tuhan, aku bersyukur karena namaku ada di sorga Tuhan. Namaku terdaftar di sorga. Aku susah di dunia ini Tuhan. Aku punya persoalan yang berat, tapi aku mau bersukacita dalam Tuhan. Senantiasa bersukacita, karena aku tahu sukacita karena Tuhan dalam Tuhan, maka namaku terdaftar di sorga. Tekan pujian ini saudara-saudara sekalian, ada tempat di bangku anugerah. Kalau saudara mau berdoa lakukan itu. Di tempat duduk melakukan itu, ingin beri lakukan itu. Ambil waktu yang baik di Advent yang ketiga ini. Untuk saudara berdoa meminta sukacita Tuhan dalam hidupmu. Untuk kita masuk dalam masa-masa raya Natal yang kita lewati sepanjang minggu sampai akhir tahun ini. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Selama apa? Selama aku hidup Tuhan, aku mau bernyanyi, aku mau bersyukur bagi Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi aku ada Tuhan. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan Setiap waktu, setiap waktu. nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Kepadamu, Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Ada seorang anak muda yang datang di bangkuan. Bukan ada yang lain saudara sekalian. Jangan biarkan sukacitamu hilang. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau bersukacita hari ini. Minta sukacita Tuhan dalam hidupmu. Minta sukacita Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan. Itulah otoritas Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kau gak bisa cari di luar. Kau gak bisa cari di mana-mana. Tapi kau bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kau bisa terima sukacita itu. Kau bisa terima damai sejahtera itu. Kita ulangi pujian sekali lagi saudara-saudara sekalian. Ada tempat bangkuan di depan, kau boleh berdoa, lakukan itu hari ini. Apapun kau sedang hadapi, jangan keraskan hatimu, tapi bicara kepada Tuhan hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. selama ku hidup, Selama ku
bermazmur Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu Selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari saudara sekalian, ambil waktu untuk berdoa. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Layak ku renungkan Setiap waktu Bapa, setiap waktu. nyanyian pujian hanya bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu Tuhan, kepadamu. biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Dengar Tuhan, dengar doa kami Bapa. Dengar Tuhan, Dan hatiku bersuka karenamu. saya mau berdoa. Kita ulangi kurnya sekali lagi saudara sekalian. Waktu kita ulangi kur ini, kalau saudara mau berdiri tempatmu lakukan itu. Engkau mau datang berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Minta hari ini sukacita itu. Minta damai sejahtera itu. Engkau sedang menghadapi persoalan sakit, penyakit, tantangan. Datang kepada Tuhan. Minta kekuatan itu kepada Tuhan hari ini. Kita ulangi kurnya sekali lagi. Kalau saudara mau datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Manis kau dengar. sekali lagi katakan dan saya akan berdoa untuk sekalian. Dan hatiku Terima berkat itu. Saya akan berdoa. Engkau berdiri, engkau nyatakan imanmu, engkau yakin hari ini. Inilah yang ku renung. Terima berkat Tuhan. Engkau berdiri, engkau yakin. Waktu engkau sedang berdiri, engkau sedang terima urapan Tuhan. Engkau sedang terima jamahan Tuhan. Pujian dan pengagungan Kepadamu Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati ku bersuka karenamu. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang sudah berdoa hari ini, kami yang datang di bangku anugerah, hamba berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Kiranya apa yang mereka doakan di depan ini, di bangku anugerah ini, maka Engkau Tuhan menjawab doa mereka. Engkau
menjawab setiap apa yang menjadi permintaan mereka Tuhan. Engkau dengar Tuhan, Engkau dengar doa-doa mereka. Jangan tinggalkan mereka, tapi biarlah sukacita Tuhan Engkau beri bagi mereka, sehingga dalam menjalani hari-hari yang mereka jalani, maka di dalam nama Yesus Tuhan beri mereka kemenangan, Tuhan beri mereka kepastian hidup bahwa Tuhanlah damai sejahtera mereka. Hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri, Tuhan juga dengar doa mereka Bapa. Mereka berdiri menunjukkan tentang sikap mereka membutuhkan Tuhan atas hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa mereka, Tuhan jawab doa mereka. Kiranya hari ini di Advent ketiga ini sukacita sorga dalam hidup mereka. Mereka yang duduk juga hamba berdoa, Tuhan juga dengar doa mereka Bapa. Kiranya hari ini di mana kami akan masuk raya Natal, Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kami sudah melayani. Baik itu Ibu Lisa yang memimpin ibadah, Tuhan juga berkati Ibu ini. Dalam pelayanan rumah tangga perjanjian, Tuhan berkati mereka. Para singer sampai tumpang tangan, Tuhan berkati mereka Bapak. Para pemain musik sampai tumpang tangan, Kau memberkati mereka. Yang mengatur sound system, Tuhan berkati. Mengatur ibadah online, Tuhan memberkati. Sebagai operator LCD, Tuhan juga tumpang tangan, Kau berkati. Tim kolektan, Tuhan berkati. Semua kami Tuhan, Kau berkati kami dalam sukacita Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dan kami sudah benar bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Inilah yang terus kami mau renungkan Tuhan dalam hidup kami. Setiap waktu saudara-saudara sekalian, kita mau katakan selalu ada sukacita pujian dari mulut kita. Seperti Daud katakan bahwa setiap waktu pujian dari mulutku selalu hanya kepada Tuhan. Ya, supaya kita terus berjalan dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita.